Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran sosiologi. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Nah, untuk yang akan kita pelajari tentang materi interaksi sosial di sini, yaitu mulai dari pengertian interaksi sosial, syarat terjadinya interaksi sosial, jenis-jenis interaksi sosial, serta faktor pendorong interaksi sosial. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja masuk ke dalam pembahasan materi. Baik, yang pertama tentang pengertian interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial? Bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Jadi, di sini yang dimaksud dengan interaksi, kata kuncinya adalah terjadinya hubungan timbal balik. Ketika kita bertanya, orang yang kita tanyai itu merespon, berarti itu telah terjadi interaksi sosial. Tapi ketika kita melakukan sebuah aksi, nah orang itu tidak bereaksi, itu tidak bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Karena apa? Tidak ada hubungan timbal balik. Oke, paham ya? Itu yang dimaksud dengan interaksi sosial. Yang selanjutnya, bagaimana sih interaksi itu bisa disebut sebagai interaksi sosial? Nah, syarat terjadinya interaksi sosial yakni ada kontak sosial dan komunikasi. Yang pertama, kontak sosial. Kontak itu berarti bisa diartikan sebagai menyentuh, sedangkan sosial itu dalam aspek hubungan kemasyarakatan. Nah, berarti kontak sosial itu ketika kita paham bahwa akan terjadi interaksi atau pertukaran informasi, tetapi belum maksud nih informasinya apa yang kita dapatkan, kayak gitu. Misalnya saja, ada seorang teman yang memukul bahumu. Itu sudah terjadi sebuah kontak sosial, tetapi belum tahu nih apa maksud dari teman itu memukul bahumu, maka itu belum dikatakan sebagai komunikasi. Nah, ketika kalian sudah seorang anak itu sudah paham mengapa temannya memukul bahunya, misalnya karena mengajaknya pergi ke kantin, itu sudah terjadi komunikasi. Karena apa? Sudah ada pertukaran informasi. Si anak itu sudah maksud arti dari temannya memukul pundaknya. Gitu. Jadi, harus ada dua syarat ini untuk dikatakan sebagai interaksi sosial, yakni kontak sosial dan komunikasi. Oke, langsung kita masuk ke dalam jenis-jenis interaksi sosial. Terdapat 3 jenis interaksi sosial, yaitu yang pertama, interaksi sosial antara individu dengan individu. Nah, berarti ketika individu dengan individu, itu adanya satu orang dengan satu orang juga. Contohnya di sini, Kanza berbicara dengan Aisyah. Kanza ini kan individu, Aisyah ini juga individu. Makanya ini disebut dengan interaksi sosial individu dengan individu. Kalian bisa cari contoh lain. Apa sih interaksi sosial individu dengan individu? Misalnya, ada seorang penjual tawar-menawar dengan pembeli. Itu penjualnya satu, pembelinya satu. Itu interaksi antara individu dengan individu juga. Yang selanjutnya, interaksi antara individu dengan kelompok. Berarti ada satu orang dengan banyak orang. Contohnya, ada ibu guru sedang menerangkan materi di hadapan para siswa. Ibu gurunya kan satu, siswanya di dalam kelas itu banyak. Berarti ini adalah individu dengan kelompok. Ibu guru individu, para siswanya kelompok. Atau ketika ada materi dalam seminar, pemateri seminarnya satu, peserta seminarnya banyak. Ini individu dengan kelompok. Yang selanjutnya ada kelompok dengan kelompok, berarti ada banyak orang dengan banyak orang. Contohnya 2 klub sepak bola sedang bertanding. Nah, pastinya satu klub itu kan terdiri dari banyak orang kalau sepak bola. Klub yang lain juga banyak orang, makanya ini terjadi interaksi antara kelompok dengan kelompok. Oke, sampai sini paham ya? Nah, baik, kita akan lanjutkan ke submateri yang akan kita bahas terakhir, yaitu
faktor pendorong interaksi sosial. Baik, yang pertama ada yang namanya sugesti. Sugesti itu pemberian pengaruh atau pandangan dari satu orang ke orang lain yang tidak melibatkan rasionalitas. Jadi ini ketika kita terpengaruh dengan orang lain, tapi kita logikanya nggak bisa jalan. Contohnya ketika kita dihipnotis, atau ketika ada seorang anak, contohnya Budi sedang sakit. Dia udah berobat kemana-mana, ke dokter A, B, C, dia tidak sembuh nih. Tapi ternyata ketika dia datang ke dukun atau ke seorang tabib, dia langsung sembuh tanpa diberikan obat apapun. Nah, berarti di sini dia sudah terpengaruh dengan pandangan atau perkataan si dukun atau tabib tadi, sehingga rasionalitas dia tidak berjalan. Itulah yang namanya sugesti. Yang selanjutnya ada motivasi. Hampir mirip nih antara sugesti dengan motivasi. Kalau motivasi di sini sama-sama memberikan pengaruh, tetapi orang yang diberikan pengaruh logikanya atau rasionalitasnya ini masih bisa digunakan. Contohnya, kalian mau masuk ke PTN atau perguruan tinggi negeri. Nah, ada teman kalian yang menyarankan atau mempengaruhi, ayo kita les aja nih di bimbel A, kayak gitu. Nah, tapi kalian masih memikirkan nih, kalau aku les di bimbel A, aku mengeluarkan biaya banyak, sedangkan waktunya sedikit. Nah, berarti kan di sini rasionalitas kalian digunakan, bermain, dilibatkan. Berarti ini namanya motivasi. Sedangkan kalau sugesti tadi kan rasionalitasnya tidak digunakan. Oke, paham ya? Untuk dua faktor yang pertama. Oke, yang selanjutnya ada faktor simpati dan faktor empati. Kedua ini juga hampir sama. Kalau simpati, kondisi emosional ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sedangkan kalau empati, kondisi emosional yang mendalam dan mempengaruhi fisik dan tindakan terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, kalau simpati ini, dia masih hanya ikut merasakan emosional. Contohnya kalian nonton televisi nih, ada adegan sedih. Kalian ikut sedih, ikut menghayati, ini namanya simpati. Atau ketika kalian melihat berita tentang bencana alam, kalian ikut sedih, ikut terharu, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh korban bencana. Berarti ini yang namanya simpati. Tapi kalau kalian sudah mewujudkan emosional kalian dalam bentuk tindakan, contohnya ketika ada korban bencana kalian kasihan. Nah, dari rasa kasihan itu kalian melakukan penggalangan dana. Berarti ini sudah masuk ke dalam empati karena sudah diwujudkan ke dalam tindakan. Gitu ya, mohon maaf ini ada kesalahan, ini seharusnya empati bukan simpati ya yang di bagian empati ini. Oke, paham ya? Untuk yang kedua, kita langsung masuk ke dua faktor yang terakhir. Nah, ini adalah dua faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yang terakhir. Yang pertama ada imitasi, dan yang kedua ada identifikasi. Yang pertama imitasi, yaitu suatu tindakan meniru orang lain secara sebagian dan dalam jangka waktu yang sementara. Nah, imitasi ini kita meniru, tapi yang ditiru itu cuma sebagian dan sementara. Contohnya, Rina sangat mengidolakan artis Citra Kirana. Dia ingin tampil seperti Citra Kirana sehingga dia meniru gaya berjilbabnya Citra Kirana. Tapi yang ditiru cuma gaya berjilbabnya aja. Dan sudah tentu kalau yang ditiru gaya berjilbabnya pasti hanya berlaku 2 hari atau 3 hari atau bahkan dalam hitungan jam. Ini yang dimaksud dengan imitasi. Berbeda dengan identifikasi. Kalau identifikasi itu adalah kecenderungan untuk menjadi sama atau meniru untuk secara keseluruhan. Jadi karena dia saking terobsesinya
dengan orang yang diidolakan atau dengan seorang tokoh, jadi dia benar-benar mau jadi sama nih. Kalau jadi sama, berarti mulai dari gaya rambut, bentuk badan, gaya berpakaian, sampai pola pikirnya dia akan menjadi sama. Dan ini biasanya terjadi secara permanen gitu ya, secara dalam waktu yang lama. Contohnya mungkin kalian tahu yang namanya Adam Jackson. Adam Jackson itu seorang yang mengidolakan Michael Jackson sehingga dia benar-benar mengubah dirinya untuk menjadi sama dengan Michael Jackson. Oke. Nah, itu tadilah tentang materi interaksi sosial untuk anak-anak. Karena waktu yang sangat terbatas dalam pembelajaran, diharapkan kalian bisa mengeksplorasi secara mandiri materi-materi yang ada di dalam handout yang telah dibagikan. Jadi kalian bisa tanya, atau kalian ada yang di handout dipelajari tidak paham, kalian bisa searching di YouTube atau bisa bertanya kepada ibu secara langsung melalui via WhatsApp. Nah, itu tadi materi tentang interaksi sosial yang Ibu tekankan bahwa tidak ada yang kesuksesan yang didapatkan dari berleha-leha dan kondisi yang lapang. Jadi, kalau kalian mau sukses, nggak ada namanya males-malesan, nggak ada rebahan, nggak ada cuma main game dan sebagainya. Kalian harus usaha. Dan suatu hal yang perlu diingat bahwa pertolongan Allah membawamu pada kesuksesan akan terasa berat bagi nafsumu. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Lebih dan kurangnya terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.